terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa menyapa Anda dalam program inspiratif Sapa Nusantara di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, usaha kue kering menjadi salah satu pilihan UMKM yang terus bertahan meski dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk persaingan usaha. Pelaku usaha kuliner ini biasanya dituntut selalu berinovasi, membuat varian kue yang enak dan menarik. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan di Makassar yang tetap eksis melakoni usaha kue kering. Lantas, siapa target pasarnya dan bagaimana strategi penjualan yang dilakukan? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kami di studio Kompas TV Biro Makassar. Sudah ada Ibu Musdalifah, owner dari IP Cookies. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, di depan saya, saudara, ini sudah banyak sekali ya varian-varian kue kering ya yang dari IP Cookies. Ibu Musdalifah mungkin bisa dijelaskan ini ada varian-varian apa saja di depan saya. Ada hampers juga ya Ibu ya? Iya. Ya, kalau di IP Cookies itu ada beberapa varian. Kalau untuk khusus untuk Natal kita buat itu ada 8 varian, yaitu Cornflakes coklat, lidah kucing. Lidah kucing itu ada 2 varian, original dan coklat. Terus kemudian nastar, coklat chip, putri salju dengan sagu keju. Sagu keju. Jadi banyak sekali Iya. pilihan ya untuk pemirsa di rumah. Bisa dijelaskan dulu Ibu Musdalifah, ini sudah pertama kali menjalankan bisnis kue kering itu sebenarnya sejak kapan? Ya, alhamdulillah kami sudah sekitar 13 tahun. Awal mulanya itu sekedar coba-coba aja dan alhamdulillah kami perkenalkan ke masyarakat dan ya pas pertama itu tiba-tiba langsung melonjak permintaan dan alhamdulillah sampai sekarang. Baik, waktu itu kue pertama yang Ibu Musdalifah buat kue apa? Oh, nastar, putri salju, coklat chips, sama lidah kucing. Jadi Bu Musdalifah ini awalnya memang hobi membuat kue atau memang mempelajari cara membuat kue terlebih dahulu kemudian memulai bisnis ini? Awal mulanya sih waktu saya kan tinggal sama tante dan kemudian tante itu dia hobinya untuk bikin kue. Ya saya di situ mulai belajar. Baik, bisa diceritakan mungkin Bu Musdalifah momen pertama kali membuat kue, kemudian reaksinya itu seperti apa orang-orang yang mau makan kue buatan Ibu Musdalifah? Waktu awalnya sih pas saya bikin semacam tester dan kemudian ibu-ibu sangat senang dan dia merekomendasikan untuk jual. Baik. Seperti itu. Jadi momen pertama kali menjual kue itu sebenarnya karena keluarga dulu begitu ya yang mencoba, kemudian Ibu Musdalifah tertarik begitu untuk mulai menjual. Waktu awal pertama kali menjual kue itu lakunya berapa toples Ibu? Awal mulanya itu kan saya rintis di kota Toli-Toli dan alhamdulillah di sana kan penggemar kue kering ya lumayan yang premium. Ya saya coba-coba itu ya mungkin sekitar 100 toples dengan toples yang kemasan besar itu yang isi 2 kilo. Baik, jadi memang dari awal merintis sudah langsung banyak penggemarnya Iya, ya, alhamdulillah. Ibu. Baik, bisa pernah gagal tidak sih Bu dalam memproduksi kue? Ada yang mungkin berhasil, ada mungkin yang masa coba-coba dulu kemudian gagal, atau seperti apa proses pembuatan kue yang pernah Ibu IP lakukan? Ya, namanya kita memulai itu bikin varian-varian baru, intinya kita mulai dulu, kita yang mencoba, perkenalkan ke teman-teman apa dia senang atau bagaimana. Kalau dia sudah bilang pas, ya kita produksi lebih banyak dan kita pasarkan. Baik, sejauh ini sudah bertahan selama 13 tahun Iya, Ibu IP ya. alhamdulillah. Bisa diceritakan mungkin proses produksinya di rumah itu seperti apa dan pegawainya sekarang Bu IP ada berapa banyak Ibu? Kalau sih untuk produksinya itu kan ini kan untuk kue kering itu kan istilahnya musiman ya.
musiman. Terus kemudian kalau untuk hari-harinya kita sudah mulai produksi dan kemudian kita stok di toko-toko, dan alhamdulillah udah berapa mitra-mitra kami untuk di stok di toko-toko. Dan kemudian kalau untuk karyawan untuk hari-hari saya pakai 3 orang. Tapi kalau untuk menjelang kayak semacam ini, Idul Fitri dan Natal itu saya tambah. Biasa sampai 10 orang. Baik, bagi pemirsa di rumah yang ingin mencoba langsung IP Cookies bisa beli di mana, Ibu? Kalau bisa langsung di store, di outlet kami di Samata, bisa juga langsung ke Galeri BI, dan ada banyak toko-toko mitra kami di Makassar. Baik, saya juga penasaran Ibu Ipe, ini sudah 13 tahun begitu bertahan untuk menjalankan bisnis kue kering ini. Omsetnya sudah berapa banyak Ibu? Setiap bulannya mungkin, atau mungkin menjelang Natal dan Lebaran biasanya itu omsetnya seperti apa Ibu? Iya, alhamdulillah sih kalau untuk omset lumayan. Nggak perlu mungkin disebutkan. Baik, jadi kalau semisal ada yang bilang kalau kue kering itu cuma lakunya di Natal dan Lebaran, itu mitos Ibu ya? Jadi setiap bulan selalu ada permintaan? Iya, alhamdulillah sudah. Kayak seperti di mitra kami, kan kayak seperti kita sudah kerjasama dengan bank-bank seperti Bank Indonesia, itu kami di mediasi untuk dibina, dan alhamdulillah kami sudah masuk binaan BI, dan setiap ada event-eventnya pasti kami diambil sebagai isi dari apa namanya itu, kayak ucapan terima kasih untuk tamu-tamu yang ada setiap eventnya. Prosesnya sendiri Ibu bisa dibina langsung dari BI itu seperti apa sebetulnya awal prosesnya? Apakah Ibu memang mengajukan proposal atau memang dari pihak BI yang langsung mencari UMKM yang perlu disupport? Itu seperti apa ini? Awal mulanya sih kita sebenarnya kalau kita masuk di binaannya BI itu harus melalui proses ya. Kita ada tesnya, kita ikuti psikotes, banyak lagi langkah-langkahnya. Baik, jadi nanti kita akan bahas ya seperti bagaimana kemudian strategi penjualan yang dilakukan oleh Ibu Ipe dalam menjalankan bisnis kue kering dari IP Cookies. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Nusantara, saudara, di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali akan berbincang bersama Ibu Mustalifah, owner dari IP Cookies. Di segmen kali ini, saudara, saya sudah tidak sabar ingin mencoba langsung aneka cookies yang dibawa oleh Ibu IP. Yang pertama saya ingin coba ini. Ini adalah cornflakes yang Ibu IP bawa. Ini ada flat coklat di atasnya, Ibu, ya? Iya, coklat. Baik, saya langsung coba, saudara. Manisnya pas, Ibu, ya. Terus kalau dilihat dari teksturnya memang kue ini keras, tapi pas dikunyah itu langsung lumer, Ibu, ya. Iya. Enak sekali. Kemudian saya mau coba lagi satu varian yang juga menjadi favorit pembeli, Ibu, ya. Ini Iya. adalah salah satu varian selain coklat tadi, ada sagu keju. Kita coba. Ada parutan keju di atasnya juga. Bisa Anda dengarkan, saudara, gurih dan lembut ketika dikunyah, Ibu, ya. Rasa kejunya sangat-sangat berasa, dan tentunya bagi saudara yang suka manis-manis, ini sangat cocok sekali untuk jadi pilihan cemilan kita, ya, Ibu, ya. Makan satu gigitan rasanya kurang puas, ya, nanti saya tambah lagi, saudara. Bisa diceritakan, Ibu, proses pembuatan dari kue coklat yang pertama, kemudian sagu keju ini. Kenapa kemudian dua varian ini menjadi favorit bagi pembeli? Ya, di satu sisi kalau untuk jadi favoritnya itu dari coklatnya, coklatnya lumer, dan kemudian rasa crunchy-crunchy-nya itu. Kalau dari sagu kejunya itu kami rasanya katanya asin ya, asin manisnya terasa begitu ininya kejunya. Baik, bagaimana kemudian Ibu selama 13 tahun terakhir konsisten begitu memproduksi kue kering untuk mempertahankan cita rasanya sendiri? Itu seperti apa, Ibu? Ya, alhamdulillah dari segi bahan bakunya kita komitmen untuk menggunakan sekalipun bahan bakunya naik, tapi masih kita komitmen dengan menggunakan. Jadi nggak ada ceritanya mau ganti-ganti begitu. Jadi dipertahankan kualitasnya. Baik, kualitasnya dipertahankan, begitupun juga dengan bahan bakunya. Iya. Ketika bahan bakunya juga naik, itu mensiasatinya seperti apa, Ibu? Ya itu dia, dari segi toplesnya. Biasa kan kadang yang waktu ini agak lumayan besar sih, jadi kita bikin varian yang kecil-kecil lagi. Baik, kita bahas soal harga, Ibu. Bisa diperkenalkan di depan saya ini harga varian cookies yang Ibu IP bawa ini apa-apa saja, Bu? Berapa saja harganya? Dari yang saya makan tadi, ini cornflakes ini satu toples berapa harganya, Bu? 38.000. 38.000 isi dengan toples yang kami gunakan itu 600 ml. Dan isinya ada berapa biji, Ibu, cookies? Kalau dari segi isinya saya tidak pernah hitung. Baik. Untuk hamper sendiri ini harganya berapa, Ibu? Ada 4 ya? Iya, kalau untuk varian isinya itu ada 2, itu harganya 110. Kalau untuk isi 3-nya itu 145. Baik, tadi sempat terjangkau sih. Iya, baik, tadi sempat dimention juga sama Ibu IP ada lidah kucing yang juga jadi favoritnya pembeli. Ini harganya berapa, Ibu? Itu harganya 38.000. Harganya 38.000. Bisa diceritakan juga, Ibu, menjelang Natal dan Tahun Baru ini bagaimana peningkatan penjualan IP Cookies ini dalam sebulan terakhir? Iya, alhamdulillah kalau untuk peningkatan dari tahun kemarin lumayan ada peningkatan sekitar 50% dari tahun kemarin. Baik, apa kemudian, Bu, yang membedakan antara IP Cookies dengan kue-kue kering lainnya?
Kalau sih dari perbedaannya, saya nggak tahu sih. Kalau menurut pelanggan, ya alhamdulillah dari segi rasanya ekonomis tapi premium. Kemudian dari harga ini harganya terjangkau. Terus apa lagi? Bisa dijangkau dari semua kalangan. Baik, harganya terjangkau dan kualitas premium itu yang kemudian menjadi favorit bagi pembeli begitu ya. Bisa diceritakan juga Ibu Ipe untuk pemirsa di rumah yang ingin membeli secara online itu bisa dibeli di mana? Kalau kami itu ada di IG, yaitu IG-nya IP Cookies, ada juga di FB-nya IP Cookies juga, dan kemudian ada juga di GrabFood. Apa lagi namanya? Banyak juga kita punya reseller di daerah-daerah, seperti kita sudah terjangkau ke Papua, Kalimantan, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah sudah menyebar reseller kami, bisa. Baik, resellernya sudah sampai ke Indonesia Timur begitu Ya, ya, Ibu, alhamdulillah. ya. Baik, untuk pemirsa di rumah yang menonton Sapa Nusantara ini ketika ingin menjadi reseller juga, Ibu Ipe bagaimana prosedurnya? Prosedurnya sih lumayan gampang. Yang penting pembeliannya itu minimal 12 piece. Cookiesnya itu sudah bisa jadi reseller. Dan kemudian untuk ininya bisa ada harga khusus untuk reseller kami. Itu seperti apa biasanya Bu harga khususnya? Apakah ada diskon juga kah di akhir tahun ini untuk Natal dan Tahun Baru? Kalau untuk harga reseller itu ada dari harga pasaran itu 10%. Baik, modal minimal Ibu untuk memulai usaha kue kering itu butuh berapa modalnya? Kalau modal awal sih saya cukup sedikit. Kemarin kan kita mulai ngawali ya sekitar 5 jutaan. Alhamdulillah sudah kita bisa mulai. Baik, hingga sebesar ini ya, Ibu ya, sampai resellernya Indonesia Timur juga datang untuk membeli di IP Cookies. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh, saudara. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda menyaksikan Sapa Nusantara, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Ibu Musdalifah, owner dari IP Cookies. Ibu, di segmen ini tentu saja kami juga ingin sangat penasaran begitu bagaimana kemudian selama ini
strategi penjualan yang Ibu Ipe lakukan hingga bisa bertahan selama 13 tahun terakhir? Kalau strateginya cukup kita mengiklankan ke sosial media dan kemudian itu mulut ke mulut dari ibu-ibu ini mereka yang mencoba akhirnya merekomendasikan ke kita untuk membeli. Baik, salah satunya adalah konsisten untuk upload di sosial media. Iya, Ibu, ya. Seperti apa alhamdulillah. mungkin Ibu punya tim sosial media juga untuk mempromosikan kue kering ini? Kalau untuk saat ini masih sendiri untuk ini, tapi alhamdulillah insya Allah ke depannya kami masih berbenah untuk ke depannya supaya IP Cookies itu semakin dikenal di dunia ya. Jadi menurut Ibu Ipe ini peran media sosial itu sangat membantu untuk Iya, penjualan, sangat ya? membantu. Alhamdulillah kita sudah aktif di situ ya, lumayan sih untuk penjualannya. Baik, saat ini bisa dibilang kue kering di Kota Makassar juga sangat-sangat menjamur begitu. Mungkin IP Cookies juga punya banyak saingan. Bagaimana caranya strategi agar bisa bertahan di tengah banyaknya pilihan kue kering yang ada di Makassar? Ya intinya kita pertahankan kualitasnya dan kemudian dari segi harga ya bisa dijangkau semua masyarakat. Baik, banyak yang ingin memulai usaha kuliner Ibu, tapi kemudian terhalang dengan ide ataupun juga modal usaha. Bagaimana mungkin Ibu bisa bagikan tipsnya juga strateginya seperti apa versi Ibu Ipe? Kalau saya sih intinya jangan takut untuk memulai usaha, yang jelasnya keinginan itu ada dan pastinya yakin saja pasti akan bisa kita ini. Sekarang kan ada media sosial bisa memperkenalkan apa usahanya kita. Ya intinya jangan takut untuk memulai usaha. Baik, jangan takut untuk memulai begitu Iya. ya. Sejauh ini selama bergelut di bidang usaha kuliner Ibu Ipe, tantangan terberatnya itu seperti apa? Ya kalau sih dari tantangannya itu yang pastinya kadang isu-isu negatifnya ke kita itu kayak kualitas yang tidak bagus, terus kemudian dari segi-segi harganya katanya mahal, terus kemudian banyak. Baik. Tadi Ibu Ipe juga sempat bercerita soal binaan dari BI. Bisa dijelaskan Ibu Ipe apa-apa saja kemudian binaan yang Ibu Ipe terima dari BI yang membedakan sebelum bergabung dengan program BI tadi dan setelah bergabung itu seperti apa perbedaannya? Ya alhamdulillah sih perbedaannya cukup besar karena di saat ini pas kita itu disebut binaannya BI, alhamdulillah pasti orang pikirnya kita sudah seperti bagaimana gitu. Artinya kita masuk di BI itu enggak segampang yang orang kira. Yang intinya kita kan sudah di ini identitasnya kuenya kita sudah pasti sudah lengkap, seperti sudah ada IPRT-nya dan kemudian halalnya, kualitasnya juga pasti sudah ini diakui itu. Baik, ada rencana kemudian untuk membuka cabang baru Kak Ibu di Makassar sendiri? Iya, insya Allah rencana sih karena untuk saat ini kan saya sudah buka galeri seperti kue-kue basah, yang kue-kue ulang tahun dan kemudian dessert-dessert. Ya kedepannya insya Allah pasti saya akan bikin cabang. Dan disertai dengan kue-kue kering begitu. Baik. Ada inovasi atau varian baru yang nantinya ingin Ibu Ipe buat juga kah untuk akhir tahun ini atau nanti di bulan Ramadan dan Lebaran nanti, apakah ada varian barunya kah dari IP Cookies? Yang pastinya setiap tahun itu pasti kita bikin varian baru. Biasa kadang sampai 3 varian, tapi untuk varian untuk bulan puasa ini baru masih sementara kita menggali apa yang bisa ini kita buat, masih selalu mencoba. Selalu mencoba Ibu Iya. ya. Baik, sebagai seorang pelaku usaha di bidang kuliner Ibu selama 13 tahun terakhir ini, menurut Anda lebih penting rasa, kemasan atau branding Ibu? Ya kalau saya rasa tiga-tiganya sih perlu. Kenapa tiga-tiganya perlu? Ya yang utamanya itu kan kualitas. Kualitas, kalau kualitasnya bagus, orang memperkenalkannya itu otomatis pasti akan ramai ke depannya, dan kemudian brandingnya itu harus perlu
juga. Branding juga salah satu penyebab utamanya untuk kita bisa dikenal luas. Baik, bagi seorang pelaku UMKM, Ibu Ipe, bentuk dukungan atau perhatian dari pemerintah yang paling Ibu butuhkan dan juga teman-teman pelaku UMKM lainnya butuhkan itu sebenarnya seperti apa? Kalau untuk sekarang kan kami mandiri ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini belum tersentuh selain BI yang kami dibina. Kami dibina dari BI untuk saat ini pemerintah belum. Saya sih berharap pemerintah bisa memberikan motivasi kepada kami UMKM ya supaya depannya kita bisa lebih dikenal. Baik, Ibu Ipe juga mungkin bisa diberikan juga informasinya ke pemirsa di rumah bagi yang ingin menikmati langsung ya cookies dari IP Cookies ini bisa dibeli di mana? Silahkan Ibu. Kalau kita itu ada di store-nya di Rewako di Jalan Pasar Ikan. Semua binaan BI ada di situ. Jadi siapa saja yang bisa mencicipi, begitu juga IP Cookies sudah pasti ada di situ dan teman-teman UMKM banyak produk-produknya di sana. Dan kemudian saya ada beberapa toko juga ada kayak semacam toko 27, toko Toserba. Ya alhamdulillah sekarang ini baru kita rencana insya Allah ke Satu Sama. Satu Sama, baik. Untuk sosial media dan juga pemirsa di rumah yang ingin pesan langsung ke IP Cookies bisa di WA di mana Ibu? WA IP Cookies itu 088 2021 32 9001. Baik, bisa juga Ibu Ipe sampaikan mungkin tipsnya untuk pemirsa di rumah bagi ibu rumah tangga atau anak muda yang ingin memulai usaha UMKM ataupun khusus untuk usaha di bidang kuliner, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan? Kalau sudah mau memulai usaha itu kan sekarang sudah cukup gampang. Resep-resep sudah ada di mana-mana, bisa kita contoh di YouTube. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mencoba dan kemudian untuk mempromosikan adakah namanya media sosial. Jadi meskipun kita tidak ada store yang bisa di rumah saja, semuanya bisa. Baik, terima kasih Ibu Ipe sudah berbagi bersama kami di Sapa Nusantara terkait dengan strategi penjualan kue kering. Sukses selalu ya Ibu Ipe untuk IP Cookies. Baik, terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Nusantara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja bertugas kami. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.